Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan tentang tema-tema yang sangat menarik untuk kita kaji bersama. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu tema yang teramat penting, terutama dalam hal pengembangan diri yang merupakan bagian dari pembentukan karakter. Adapun tema yang akan kita bahas kali ini itu adalah tentang motivasi. Kita tahu bahwa motivasi ini merupakan suatu kekuatan internal ataupun juga eksternal yang mampu untuk mendorong seseorang untuk bertindak sesuatu. Inilah motivasi. Nah, di dalam motivasi itu sendiri ada beberapa jenis motivasi yang perlu kita pahami bersama, di mana jenis motivasi yang pertama adalah motivasi intrinsik. Jenis motivasi intrinsik ini muncul dari dalam diri seseorang. Motivasi intrinsik ini muncul karena seseorang menikmati suatu aktivitas ataupun juga tindakan yang sedang dilakukannya tanpa memikirkan imbalan yang akan diterima di kemudian waktu. Contoh dari motivasi intrinsik ini adalah di mana seseorang yang senang dengan aktivitas yang berhubungan dengan seni maupun budaya, di mana orang itu tidak memikirkan imbalannya, namun karena nyaman ketika dia melakukannya itu. Itu adalah jenis motivasi yang pertama. Kemudian jenis motivasi yang kedua yaitu adalah motivasi ekstrinsik, di mana jenis motivasi ekstrinsik ini muncul dari luar diri seseorang. Jenis motivasi ini muncul karena adanya imbalan yang akan diterimanya di kemudian waktu. Sebagai contoh adalah jika ada seseorang yang ingin sekali untuk mendapatkan nilai dan juga sanjungan dari orang lain, maka dia dengan sendirinya akan melakukan dan memotivasi dirinya untuk lebih rajin dalam hal belajar. Ini contoh sederhananya. Kemudian jenis motivasi yang ketiga yaitu motivasi pencapaian. Jenis motivasi ini atau motivasi pencapaian ini muncul dari keinginan seseorang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkannya. Sebagai contoh, seseorang yang selalu menetapkan target dalam kehidupannya dan dia mengiringinya dengan bekerja keras untuk mencapai tujuan ataupun pencapaian tersebut. Ini yang ketiga. Kemudian jenis motivasi yang keempat yaitu motivasi afiliasi. Jenis motivasi afiliasi ini muncul dari keinginan seseorang untuk membangun suatu hubungan, terutama hubungan sosial dengan orang lain.
Contoh dalam hal ini adalah jika ada seseorang yang suka bergaul dengan teman-teman baru ataupun dia suka berpartisipasi dalam aktivitas-aktivitas yang bernuansa sosial. Kemudian jenis motivasi yang kelima yaitu motivasi kekuasaan. Jenis motivasi kekuasaan ini muncul dari keinginan seseorang untuk mengendalikan ataupun mempengaruhi orang lain. Dapat dijadikan contoh dalam hal ini adalah seseorang yang senang menjadi seorang pemimpin atau memiliki kekuasaan dalam organisasi dan dia merasa nyaman dengan kekuasaannya itu. Ini yang kelima. Setelah kita memahami berbagai jenis motivasi ini, kita tentu bisa menilai suatu sudut pandang perbedaan antara motivasi positif dan juga motivasi negatif. Ini dikarenakan kita juga paham betul bahwa motivasi ini terdiri dari motivasi positif maupun motivasi negatif. Nah, yang membedakannya adalah yang pertama, itu adalah soal konsekuensi, di mana motivasi positif akan menghasilkan konsekuensi positif juga. Sebaliknya, motivasi negatif itu juga akan menghasilkan konsekuensi yang negatif pula. Motivasi positif akan dapat meningkatkan kepercayaan diri dan juga membantu dalam hal mencapai tujuan. Sedangkan untuk motivasi negatif ini dapat membawa dampak buruk, misalnya saja dampak yang menghasilkan rasa ketidakpuasan pada diri sendiri, bisa juga memunculkan perasaan cemas atau bahkan bisa memunculkan sifat ataupun rasa stres. Ini adalah perbedaan yang pertama. Kemudian perbedaan antara motivasi positif dan motivasi negatif yang kedua adalah tentang orientasi. Di mana untuk motivasi positif itu didukung dan didorong oleh keinginan untuk memperbaiki diri dan juga mencapai tujuan dengan cara-cara yang baik. Sedangkan untuk motivasi negatif itu biasanya didorong oleh keinginan untuk menghindari suatu konsekuensi buruk, atau bisa juga untuk mendapatkan keuntungan dengan cara-cara yang tidak baik. Itu yang kedua. Kemudian perbedaan antara motivasi positif dan negatif yang ketiga adalah dari sisi ataupun sudut pandang sumbernya. Motivasi positif itu berasal dari nilai-nilai positif, seperti halnya nilai-nilai tentang rasa hormat, kemudian keberanian, kejujuran, kesetiaan, dan masih banyak yang lain yang bersifat positif. Sedangkan untuk motivasi negatif
itu berasal dari hal-hal yang negatif pula. Seperti halnya tentang rasa takut. Kemudian juga ada rasa iri. Kemudian ada juga perasaan rendah diri dan sebagainya. Nah, itulah sudut pandang perbedaan antara motivasi positif dengan motivasi negatif. Selanjutnya, mungkin banyak sekali pertanyaan yang sangat-sangat dapat ditujukan baik untuk diri kita terutama maupun bagi kebanyakan orang. Pertanyaan tersebut adalah bagaimana kita bisa mengambil suatu strategi untuk menemukan motivasi dalam diri kita. Nah, pertanyaan ini seringkali muncul. Dalam hal ini, ada beberapa strategi yang bisa kita jalankan untuk kita bisa menemukan motivasi di dalam diri kita sendiri. Yang pertama adalah kita bisa menemukan tujuan yang jelas. Nah, dengan tujuan yang jelas ini tentu akan membantu kita untuk fokus pada apa yang ingin kita capai dan juga yang ingin kita tingkatkan, terutama motivasi yang ada di dalam diri kita, terutama untuk mencapai tujuan yang telah kita tetapkan. Kemudian yang kedua, kita juga haruslah bisa menemukan alasan yang kuat. Dengan alasan-alasan yang kuat, tentu akan dapat membantu kita mempertahankan motivasi yang ada di dalam diri kita, tidak hanya untuk jangka pendek, jangka menengah, namun bisa juga untuk jangka yang panjang. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa melakukan suatu visualisasi atas keberhasilan kita. Dengan kita memvisualisasikan berbagai keberhasilan, terutama keberhasilan kita, ini akan membantu dalam rangka meningkatkan motivasi dan juga mendorong kita untuk tetap fokus kepada tujuan kita seperti yang telah kita tetapkan. Kemudian yang keempat, kita juga bisa mengambil langkah-langkah kecil. Dalam kehidupan ini, banyak sekali langkah-langkah yang mungkin itu termasuk langkah-langkah kecil maupun langkah-langkah besar. Nah, untuk memotivasi diri kita, kita bisa memulainya dengan mengambil langkah-langkah kecil ini. Kita bisa memulai dengan mengambil langkah kecil ini untuk mencapai tujuan. Ini tentu akan bisa membantu dalam rangka meningkatkan motivasi dan memberikan kita suatu kepercayaan diri. Dan yang kelima, kita bisa memberikan dukungan dan juga penghargaan. Dalam hal memberikan dukungan dan penghargaan ini, kita juga dapat memberikan dukungan maupun penghargaan untuk diri kita sendiri manakala kita mencapai suatu prestasi sekecil apapun, termasuk di dalamnya adalah langkah-langkah kecil menuju tujuan kita. Ini dapat membantu untuk meningkatkan motivasi dan memberikan kita suatu dorongan untuk terus berpikir maju. Inilah
beberapa strategi yang bisa kita manfaatkan, bisa kita jalankan untuk kita bisa menemukan motivasi dari dalam diri kita sendiri. Kemudian tadi ada pembahasan tentang kita bisa mulai dengan langkah-langkah kecil. Pertanyaan selanjutnya adalah kira-kira langkah-langkah kecil semacam apa yang bisa kita lakukan untuk bisa meningkatkan motivasi kita. Ada beberapa langkah yang nyata di mana ini tergolong langkah-langkah kecil dan itu bisa kita lakukan untuk mendorong, untuk memunculkan motivasi dalam diri kita sendiri. Yang pertama adalah kita bisa membuat rencana dan jadwal yang realistis. Kita dalam hal ini mesti bisa memastikan dan merumuskan jadwal kita serealistis dan fleksibel, sehingga kita akan dapat menyesuaikan jadwal kita sesuai dengan kebutuhan kita. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga bisa dan berupaya untuk menjaga keseimbangan hidup. Dalam hal ini, kita harus tetap menjaga keseimbangan hidup. Kita juga harus bisa memastikan untuk memberikan waktu untuk diri kita sendiri maupun untuk orang-orang terdekat kita, serta melakukan hal-hal ataupun aktivitas-aktivitas yang bisa kita nikmati. Yang kedua itu. Kemudian yang ketiga, kita bisa melakukan tindakan-tindakan kecil seperti yang kita sampaikan di awal tadi. Kita bisa memulai untuk melakukan tindakan-tindakan kecil secara rutin. Misalnya saja, kita membaca buku tentang topik-topik yang ingin kita pelajari. Sehingga dengan topik-topik itu, kita bisa mempertebal disiplin keilmuan kita. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah kita belajar dari kegagalan. Selayaknya kita sebagai manusia pastilah pernah mengalami yang namanya kegagalan. Oleh karenanya, dengan kegagalan itu kita bisa menggunakannya sebagai pelajaran untuk melakukan berbagai tindakan yang jauh lebih baik dan juga jauh lebih efektif di masa-masa yang akan datang. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, tapi jadikan kegagalan justru menjadi awal dari perjalanan panjang menuju kesuksesan. Kemudian yang kelima, itu adalah kita bisa saja menantang diri kita sendiri. Nah, dengan menantang diri kita sendiri, ini ternyata dapat membantu kita untuk merasa terdorong dan memotivasi diri kita untuk terus mencapai tantangan-tantangan itu dengan sanggup mengalahkan tantangan-tantangan yang ada. Itulah beberapa langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk memunculkan, untuk menemukan motivasi dalam diri kita sendiri. Ingat, tidak ada satu orang pun yang bisa mengubah secara total atas perilaku, atas tabiat, atas kebiasaan dan sebagainya tentang diri kita sendiri jika tidak ada niat dari diri kita sendiri untuk bisa merubahnya menjadi sesuatu yang lebih baik. Oleh karenanya janganlah berhenti untuk menjadi seseorang yang sanggup untuk memiliki jiwa pembelajar.
Karena dengan segala resikonya, orang-orang, mereka-mereka yang terus termasuk dalam golongan pembelajar inilah yang akan meraih berbagai kesuksesan. Demikian pembahasan singkat kita tentang motivasi diri. Mudah-mudahan semakin mempertebal dan memperkuat motivasi diri kita untuk terus melangkah maju dan mencapai tujuan-tujuan hidup kita. Terima kasih atas perhatian Anda, dan kita akan lanjutkan dengan pembahasan berbagai tema yang lain yang tidak kalah menariknya pada sesi-sesi berikutnya. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini silakan klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja subscribe.